Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan tampilkan hasil rekapitulasi penetapan NIP terupdate, yaitu tanggal 13 dan 14 Desember 2020 ya teman-teman, di regional 2, kemudian 5, 6, 8, dan 12. Kemudian saya juga lampirkan video yang diambil dari laman resmi BKN terkait dengan proses penetapan NIP. Jadi bagaimana proses penetapan NIP dari mulai pemberkasan sampai pengajuan SAK oleh masing-masing instansi BKD ataupun lembaga kementerian, kemudian sampai kembali ke peserta sebagai SK. Silahkan, selamat menyaksikan. Nah, untuk gini Pak, kan kalau kita dengar proses penetapan NIP ini kesannya kan terlalu serius atau kaku banget. Nah, sebenarnya kita juga penasaran seperti apa sih sebenarnya proses penetapan NIP yang dilakukan oleh teman-teman di balik layar ini, teman-teman tim pengadaan BKN nih pastinya. Seperti apa Pak? Boleh diceritakan singkat ke kita? Baik. Terkait dengan proses penetapan NIP yang berjalan sesuai dengan tentunya peraturan yang berlaku, regulasi yang berlaku adalah bahwa pertama, setelah masing-masing peserta melakukan upload dokumen yang sudah dipersyaratkan via SSN, kemudian masuk ke portal instansi, tentunya instansi melakukan verifikasi berkas yang disampaikan dari peserta tersebut, tentunya verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahannya dari dokumen. Kemudian instansi melakukan verifikasi dokumen per jenis dokumen yang disampaikan, kemudian melakukan input SAPK, usul penetapan NIP. Selanjutnya adalah cetak usul penetapan NIP untuk ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian ataupun pejabat yang ditunjuk paling rendah JPT Pratama yang menangani bidang kepegawaian. Itu terkait dengan usul penetapan NIP. Nah, selanjutnya instansi menyampaikan usul penetapan NIP beserta dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan tadi, yang setelah dilakukan verifikasi oleh instansi. Berkas tersebut tentunya disampaikan kepada BKN ataupun kantor regional BKN sesuai dengan wilayah kerjanya. Selanjutnya, BKN ataupun kantor regional BKN melalui pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap dokumen yang masuk tersebut. Tentunya seperti halnya verifikasi di instansi, melakukan verifikasi kebenaran dan atau keabsahan dokumen tersebut. Nah, apabila dokumen tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, tentunya usul penetapan NIP yang memenuhi syarat diberikan NIP oleh BKN ataupun oleh kantor regional BKN, selanjutnya ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nah, setelah penetapan NIP ditandang oleh pejabat yang berwenang, tentunya akan disampaikan kepada instansi pengusul untuk selanjutnya dilakukan penerbitan SK calon PNS oleh masing-masing. Teman, dari video yang dilansir oleh BKN tersebut, maka bisa kita dapat simpulkan bahwa sekarang ini masih dalam proses validasi yang dilakukan oleh BKN ya teman-teman. Bisa dilihat pada gambar yang dilansir oleh BKN, harapannya adalah ketika CPNS yang lulus SKD dan SKB ada 168 orang, kemudian lakukan pemberkasan dan lulus pemberkasan melalui validasi yang dilakukan oleh masing-masing instansi itu adalah 168 orang, kemudian masing-masing instansi itu akan mengajukan kepada BKN yang diwakili oleh BKN regional masing-masing, yang diharapkan juga setelah validasi yang dilakukan oleh BKN tersebut dapat lulus 168 orang, sehingga SK yang muncul pun 168 orang. Nah teman-teman, dalam prosesnya apabila
dalam proses validasi yang dilakukan oleh BKN melalui BKN regional ini ditemukan berkas tidak lengkap, maka BKN regional akan menghubungi kembali BKD daerah ataupun lembaga masing-masing untuk melakukan melengkapi berkas yang tidak lengkap tersebut. Semisal ada satu orang yang berkas tidak lengkap, maka akan diminta untuk melengkapi berkas tersebut. Beda halnya dengan tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, misalkan seharusnya adalah formasi yang dilamar itu adalah S1 pendidikan, misalkan keguruan, ternyata yang dimasukkan adalah teknik, misalkan kecolongan dari BKD-nya. Nah, itu jelas tidak akan memenuhi syarat dan gugur menjadi PNS. Tapi harapannya dengan sepanjang ini proses dimulai dari pemberkasan sampai validasi oleh SK BKD-nya, TMS tidak ada teman-teman, karena sudah disaring terlebih dahulu oleh BKD ya pada saat validasi untuk pengajuan NIP. Jadi sebenarnya sih mudah-mudahan bisa 100% di ACC dan 100% yang diajukan oleh BKD atau lembaga-lembaga ke BKN ini dapat menerima NIP dan dapat menerima SK pengangkatan CPNS. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.